Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Dharma Rindina dengan NIM A11 2023 15246. Pada video ini, saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrograman sisi server berupa aplikasi Backend Learning Management System atau LMS yang dikembangkan menggunakan Django REST Framework. Pada proyek ini menggunakan beberapa teknologi pendukung yaitu PostgreSQL sebagai database utama, Redis untuk chasing dan rate limiting, MongoDB untuk activity logging, JWT Authentication untuk autentikasi, serta Docker Compose untuk menjalankan seluruh service secara terintegrasi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan fitur utama aplikasi, melakukan pengujian endpoint API, serta menjelaskan implementasi kode dari arsitektur sistem yang digunakan. Pertama, saya akan melakukan login menggunakan akun instruktur. Nah, pada sistem ini menggunakan JWT Authentication sehingga setelah login berhasil, server akan menghasilkan akses token dan refresh token. Akses token ini nantinya digunakan untuk mengakses appointment yang membutuhkan autentikasi serta menentukan hak akses pengguna berdasarkan role yang dimiliki. Terlihat bahwa login berhasil dan sistem mengembalikan akses token serta refresh token. Setelah login berhasil sebagai instruktur, saya akan membuat sebuah courses baru. Endpoint ini hanya dapat diakses oleh instruktur karena pada backend telah diterapkan role-based access control menggunakan custom permission pada Django REST Framework. Jika request berhasil, maka server akan mengembalikan status HTTP 201 created. Terlihat bahwa courses berhasil dibuat dengan ID 4 dan instruktur secara otomatis terisi menggunakan user yang sedang login. Terlihat instruktur Salsa. Selanjutnya, instruktur dapat menambahkan license ke dalam course yang telah dibuat sebelumnya. License memiliki relasi many to one terhadap course sehingga setiap license wajib memiliki foreign key menuju course tertentu. Terlihat bahwa license berhasil dibuat dan terhubung dengan course yang memiliki ID 4. Nah, pada endpoint detail course dapat terlihat bahwa license yang sebelumnya dibuat sudah otomatis muncul di dalam daftar license. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara course dan license telah berjalan dengan baik.
Selanjutnya, saya akan login sebagai student. Student memiliki hak akses yang berbeda dengan instruktur. Student tidak dapat membuat ataupun menghapus course, tetapi hanya dapat melihat course, melakukan enrollment, serta memperbarui progres pembelajaran. Di sini terlihat student hanya dapat melihat seluruh course yang tersedia pada sistem. Student dapat melakukan enrollment terhadap course yang ingin dipelajari. Nah, dapat terlihat setelah enrollment berhasil, sistem akan membuat hubungan antara user dan course yang dipilih. Setelah mengikuti course, student dapat memperbarui progres pembelajaran. Pada contoh ini, student menyelesaikan lessons dengan ID 7 sehingga sistem menyimpan status penyelesaian lessons tersebut. Nah, ini merupakan contoh error handling yang diterapkan pada sistem. Karena endpoint ini hanya dapat diakses oleh instruktur, maka ketika student mencoba untuk membuat course, sistem akan menampilkan status HTTP 403 error forbidden. Detailnya, you don't have permission to perform these actions. Demikian demonstrasi fitur utama pada aplikasi LMS yang telah saya kembangkan. Pada bagian sebelumnya telah ditunjukkan proses autentikasi menggunakan JWT, pembuatan course dan license oleh instruktur, enrollment, serta progress tracking oleh student, dan beberapa contoh error handling serta pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi serta beberapa bagian implementasi code yang menjadi inti dari sistem ini. Project ini menggunakan arsitektur Django yang dipisahkan berdasarkan tanggung jawab masing-masing komponen. Ada folder config. Folder config digunakan untuk konfigurasi aplikasi seperti settings, routing, serta konfigurasi database. Sedangkan seluruh bisnis logic utama LMS berada pada aplikasi courses. Pada aplikasi courses terdapat beberapa file utama, yaitu models.py untuk mendefinisikan struktur database, serializers.py
untuk mengubah objek database menjadi format JSON, Fuse PY untuk menangani Business Logic API, middleware PY untuk implementasi rate limiting menggunakan Redis, dan middleware underscore mongo.py untuk pencatatan aktivitas pengguna ke MongoDB. Fungsi pertama yang menurut saya cukup penting adalah implementasi core viewsets karena endpoint ini menjadi pusat dari pengelolaan cores. Pada bagian ini, saya mengimplementasikan Redis chasing. Ketika endpoint dipanggil untuk pertama kali, data akan diambil dari Postgres SQL kemudian disimpan ke Redis. Untuk request berikutnya dapat langsung diambil oleh Redis sehingga mengurangi query ke database dan meningkatkan performa aplikasi. Function kedua adalah rate limit middleware yang digunakan untuk membatasi jumlah request dari satu halaman API. Pada bagian ini, implementasi menggunakan Redis karena Redis memiliki performa yang sangat baik untuk operator counter dan penyimpanan sementara. Function ketiga adalah Mongo Activity Middleware yang bertugas mencatat seluruh aktivitas API ke MongoDB. Pada bagian ini, setiap request yang masuk akan dicatat beserta endpoint, metode HTTP, pengguna, dan timestamp sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan monitoring dan audit log. Project ini menggunakan 3 jenis database dengan tujuan yang berbeda. Postgres SQL digunakan sebagai database utama untuk menyimpan data user, course, lessons, enrollment, dan progress. Redis digunakan untuk chasing serta rate limiting, sedangkan MongoDB digunakan untuk activity logging karena model dokumen pada MongoDB lebih fleksibel untuk menyimpan log aktivitas. Nah, selama proses pengembangan terdapat beberapa kendala yang saya temui. Salah satunya adalah kegagalan saat membuat license karena variant key course belum dikirim oleh serializer sehingga menyebabkan nilai course ID bernilai 0. Kemudian permasalahan tersebut berhasil diselesaikan dengan menambahkan field course pada serializer license. Selain itu, saya juga mengalami kendala pada konfigurasi Docker, Redis, dan MongoDB yang membutuhkan beberapa penyesuaian pada environment variabel dan Docker Compose. Melalui proyek ini, saya belajar mengenai pengembangan REST API menggunakan Django REST Framework, implementasi JWT Authentication, penggunaan Docker Compose, integrasi Postgres SQL, Redis, dan MongoDB, serta penerapan role-based access control dan middleware pada aplikasi backend. Demikian presentasi final project yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.